Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Lima buah rumah hangus di lahap Si Jago Merah dan seorang lansia tewas terbakar. Perangkap ilung diduga jebol, pampangan kiriman hulu buat Sungai Martapura kotor. Semasa generasi ke-31 Natura, buka kesempatan berkarya, berkreasi, dan berinovasi untuk siswa. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Banjarmasin. Kali ini Si Jago Merah melahap permukiman yang berada di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan RT 20 RW 01 Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat pagi lalu. Sebanyak 5 rumah yang berada di permukiman padat penduduk ini ludes jadi arang. Tak hanya itu, kebakaran ini juga mengakibatkan seorang warga setempat tewas terbakar. Seorang pria lanjut usia yang tinggal seorang diri di rumahnya ditemukan tewas terbakar. Warga bernama Jamhuri berusia sekitar 70 tahun ini saat ditemukan dalam kondisi tertelungkup di atas tempat tidurnya. Ketua RT setempat Endi Mahyuni mengatakan kejadian terjadi usai sholat subuh. Menurut Endi Mahyuni, api diduga berasal dari rumah korban. Kita kira-kira jam 4.50 subuh, orang mau sholat subuh itu. Api berasal dari rumah mana? Memang berasal dari rumah Pak Jamhuri yang ada korbannya itu. Itu ditempati kan rumahnya? Mungkin ditempati ada orang tua satu di dalamnya. Memang seorang diri. Memang seorang diri dan anak-anaknya sudah masing-masing berkeluarga. Tapi sehat coba kondisinya? Memang sakit-sakitan. Cuma kadang-kadang anak sering menjenguk sini atau kadang-kadang mengalami Kondisi sakit-sakitan juga? Sakit-sakitan maksudnya sudah tua faktor usia. Memang kadang kalau lagi berjalan sih di rumah aja. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki kebakaran yang diduga menelan kerugian ratusan juta rupiah. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasukan turbo berjibaku untuk mengurai tumpukan pampangan ini agar bisa mengalir. Secara manual dan alat sederhana, pampangan seperti bambu, enceng gondok, dan sampah jenis lainnya didorong menggunakan tongkat. Kepala UPT Sungai dan Drainase, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Andre Setiawan mengatakan, pampangan yang menggempur Sungai Martapura ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Diperkirakan kondisi akan terus berlangsung seiring meningkatnya curah hujan di daerah hulu. Untuk sekarang penanganan kita lakukan manual, bantu ada pasukan turbo sama dari harvester juga itu membantu. Kita usahakan secepatnya mudahan pampangan ini segera dapat teratasi ya. Penyebabnya ya karena curah hujan kita yang sudah mulai tinggi, sampah-sampah dari hulu juga masuk ke hilir, jadi ya seperti ini jadinya sampahnya banyak. Andre Setiawan menambahkan kondisi ini diperparah dengan perangkap ilung di wilayah perairan Sungai Gampai diduga kuat jebol, sehingga dengan mudah sampah-sampah kiriman dari daerah hulu pun masuk ke Sungai Martapura. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berulang tahun ke-72, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarmasin mengadakan kegiatan opening semasa generation ke-31 Natura. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut diadakan setiap tahun dengan tema berbeda. Untuk tema tahun ini mengangkat tradisi-tradisi orang Banua khususnya Kalimantan. SMA Negeri 1 Banjarmasin merupakan salah satu sekolah di Kalimantan Selatan yang telah mencetak sumber daya manusia unggul dari generasi ke generasi.
Peringatan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Banjarmasin dimeriahkan oleh event Semasa Generation, yang mana event seperti ini membuka kesempatan untuk berkarya, berkreasi, dan berinovasi. Panitia Semasa Generation Siti Nabila Zahra, favorit putra semasa Muhammad Ferdi Aditya dan anggota MPK Maharani Mai menyampaikan harapan-harapan mereka untuk kemajuan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Jadi acara ini itu adalah acara untuk memperingati ulang tahun Semasa sekalian opening Semasa Generation. Untuk acara ini tujuannya itu untuk memperingati acara ulang tahun Semasa setiap tahunnya dan memperkenalkan konsep-konsep baru yang dibikin dari siswa. Harapan untuk acara ini apa? Kalau harapannya sih semoga kedepannya lebih meningkatkan lagi kualitasnya dari sekarang, dan juga harapannya semoga aja lebih sukses lagi dari ini. Kedepan, Panitia Semasa Generation berharap sekolah ini semakin maju dengan fasilitas yang lebih baik dan semakin banyak kegiatan yang bisa mengasah bakat mereka. Fudail dan Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarkan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Lima buah rumah hangus dilahap si jago merah dan seorang lansia tewas terbakar. Perangkap ilung diduga jebol, pampangan kiriman hulu buat Sungai Martapura kotor. Semasa generasi ke-31 Natura, buka kesempatan berkarya, berkreasi, dan berinovasi untuk siswa.
Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Jumat lalu di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Entry meeting ini membahas terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2025 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemotongan anggaran di berbagai sektor. Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan, Ai Rianto mengatakan kedatangan pihaknya atas perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan penggunaan anggaran harus efektif dan efisien. Hal tersebut bertujuan agar program-program dari pemerintah dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi yang diukur apa gitu kan. Sementara itu Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan review ulang terhadap APBD Kabupaten Balangan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemotongan anggaran. Bahwa kita akan menyesuaikan dan mereview ulang APBD kita karena Pak Presiden mengeluarkan Kepres Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemotongan anggaran itu. Ya. Kemudian tadi ada kegiatan dengan BPKP terkait dengan efisiensi dan efektivitas perencanaan penganggaran. Oleh karena itu dengan dasar dua itu BPKP dan Kepres, maka kita akan mereview ulang APBD tahun 2025 untuk melakukan rasionalisasi terhadap transfer yang dilakukan oleh pusat ke daerah. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Terdefinisikan baik, ya seperti itu. Kemudian air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Lima buah rumah hangus dilahap si jago merah dan seorang lansia tewas terbakar. Perangkap ilung diduga jebol, pampangan kiriman hulu buat Sungai Martapura kotor. Semasa generasi ke-31 Natura, buka kesempatan berkarya, berkreasi, dan berinovasi untuk siswa. Pengukuhan Dewan Hakim dan Pawai Ta'aruf merupakan kegiatan awal sebelum acara pembukaan MTQ Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Kota Baru di Kecamatan Pulau Sebuku Sabtu kemarin. Pengukuhan Dewan Hakim dan Pawai Ta'aruf diikuti sebanyak 22 kafilah dari kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Baru yang kemudian dilepas serta dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Hairul Aswandi. Aksi Pawai Ta'aruf ini menjadi perhatian warga sekitar. Kecamatan Pulau Sebuku menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kota Baru. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Hairul Aswandi mengatakan pelantikan dan pengukuhan Dewan Hakim MTQ ini merupakan proses awal yang penting dilakukan, mengingat tugas dan fungsi Dewan Hakim yang sangat besar dalam menilai kemampuan para qori dan qoriah yang akan berkompetisi. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru Suwanti mengatakan ia sangat mengapresiasi pemerintah desa dan kecamatan atas terselenggaranya MTQ ke-55 ini. Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda, SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Kota Baru, camat serta tokoh masyarakat. Mulyana Adiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan kedepannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. 5 buah rumah hangus dilahap si jago merah dan seorang lansia tewas terbakar. Perangkap Ilung diduga jebol, pampangan kiriman hulu buat Sungai Martapura kotor. Semasa generasi ke-31 Natura, buka kesempatan berkarya, berkreasi, dan berinovasi untuk siswa. Laga persahabatan Berkah FC Banjarmasin versus Laskar Tuha FC Tanah Laut digelar di lapangan sepak bola Panggung Plehari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Kamis lalu. Dalam pertandingan tersebut, Berkah FC menang dengan skor tipis 3-2 atas tuan rumah Laskar Tuha FC. Juman, pembina Berkah FC mengatakan, dalam laga persahabatan ini, para pemain yang diturunkan berusia di atas 45 tahun. Ia menambahkan selain berolahraga sekaligus untuk mempererat silaturahmi sesama pesepak bola. Berkah FC sendiri didirikan pada tahun 2021 lalu. Semua pemain rata-rata berusia di atas 40 tahun, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap bermain sepak bola. Untuk latihan, mereka secara rutin berlatih di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin. Hari ini kami persahabatan dengan Laskar Tuha FC dari Plehari. Kami dari Berkah FC dan diundang oleh Laskar Tuha. Jadi hari ini silaturahmi pepadaan, sehingga ini terjalin silaturahmi dengan baik, sehingga kami bisa tur ke Plehari ini, lapangan panggung, dalam rangka diundang oleh Laskar Tuha Tanah Laut. Sementara itu, Ketua Laskar Tuha FC dari Tanah Laut menyambut baik kedatangan Berkah FC untuk memenuhi undangan bermain sepak bola. Laskar Tuha FC dari Tanah Laut dan tamu dari Banjarmasin Berkah FC. Ini kelihatannya Pak ya, di umur di atas 40 Pak ya, atau bagaimana Pak? Umur 45 ke atas. Ya. Memang rutin Pak ya olahraga? Rutin, seminggu 3 kali. Kalau tidak main di kandang, kita main ke luar daerah. Laga persahabatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dengan mengundang klub sepak bola yang beranggotakan usia 45 tahun ke atas. Kegiatan ini rutin diadakan selain menambah persahabatan, juga menjalin hubungan silaturahmi sambil berolahraga dengan klub-klub yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Tanah Laut. Zuanda Adriani dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.